Bapak Saudara? Bejana hati kita yang mendengar katakan amin. Sudah siapkah kita? Ketika dia datang menyampaikan sesuatu untuk kita kerjakan, sudahkah kita siap, saudara? Kalau kita belum siap, Tuhan kan maha tahu. Dia maha melihat. Kita hanya bisa melihat apa yang diucapkan orang, tapi Tuhan bisa melihat apa yang ada di hati kita. Ketika kita katakan Tuhan hadirlah, Tuhan katakan saya mau ngapain dah? Udah siap kau kerja sama dengan aku? Kalau Tuhan tanya seperti itu, saya yakin banyak orang tidak lagi berani berdoa, Tuhan hadirlah. Takut dia pasti mengucapkan itu. Kan kalau dalam bahasa Batak kan, lema Tuhan terdim di berbariai. Tahu mengaramut ya kepikiran nami, lema terdim di berbariai. Setiap roh datang kepada seseorang harus ada ikatan kerjasama. Yesus tidak mau datang kepada hidup seseorang tanpa tujuan yang pasti. Yesus itu tidak asal-asalan datang di daerah ini karena Yesus sudah tahu ada orang yang beriman, 4 orang yang akan membawa orang lumpuh itu nanti. Kenapa Yesus tidak langsung ke rumah yang lumpuh? Kalau Yesus langsung datang ke rumah yang lumpuh, nggak kelihatan di mana yang 4 orang itu. Jadi semua yang dikerjakan Yesus itu punya makna yang jelas. Dan yang terakhir, saudara, yang menggerakkan hati Tuhan adalah penderitaan. Penderitaan bisa juga menggerakkan hati Tuhan, ya. Maka saudara yang menderita jangan langsung putus asa. Putus tali kelos boleh, putus kabel rem boleh, putus rantai boleh, tapi jangan putus semangat dan putus iman. Yang mendengar katakan amin. Coba buka Keluaran 3 ayat 7. Keluaran 3 ayat 7 sampai dengan 9. Sudah dapat? Kita baca bersama mulai ayat 7, 1, 2, 3. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Artinya apa, saudara? Di dalam penderitaan pun kita harus tetap berseru kepada Tuhan. Ada orang kalau menderita tidak berseru kepada Tuhan, maka penderitaannya itu nggak ada solusinya. Penderitaan yang tidak dibawa kepada Tuhan akan menjadi penderitaan selamanya. Masih mendengar, saudara? Paling 5 menit lagi, tak lama lagi. Penderitaan yang tidak dibawa kepada Tuhan akan menjadi penderitaan selamanya. Penderitaan bukanlah satu-satunya penghalang orang diberkati, tapi penderitaan adalah sarana iblis untuk menghalangi orang untuk tidak diberkati. Maka saudara, mau suka mau duka, apapun keadaan, usahakan datang kepada Tuhan. Yang mendengar katakan amin. Usahakan datang kepada Tuhan. Jangan menyerah dengan keadaan, jangan kalah dengan keadaan. Pemenang bukanlah orang yang tidak pernah mengalami kegagalan, tapi pemenang adalah orang yang tidak pernah menyerah di dalam kegagalan, tapi selalu berjuang dan berjuang dan berjuang. Mungkin pertama gagal, dijuang lagi. Kedua gagal, berjuang lagi. Ketiga gagal, berjuang. Karena perjalanan hidup tidak sampai sebatas itu. Karena memang hidup di dunia ini penuh dengan perjuangan. Makanya juga ada PD perjuangan. Silakan musik maju ke depan. Saya bukan bapaknya.